お待たせしてすみません。ありがとう。好きに見てください。好きじゃ悪いのかよ。Oke semuanya, kembali lagi dengan Wam2 di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang sering membuat gua dan para jomblo senyum-senyum cengengesan dan ngehalu pengen punya waifu seperti Mahiru, yaitu Otonari no Tenshi-sama episode ke-9. Buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-8, sikat aja langsung link playlistnya di bawah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke nakama wibu jomblo kalian yang lainnya, supaya jiwa jomblonya ikutan tersentil atau bahkan terkena diabetes akibat gula-gula yang bertebaran di antara Mahiru dan Amane. Oke, langsung saja persiapkan jiwa jomblo wibu nolep kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan Amane dan Mahiru yang sedang membahas mereka yang akan memasuki libur panjang. Melihat waifunya yang tak bersemangat, Amane pun mempertanyakannya, yang mana Mahiru merasa dirinya tidak memiliki rencana apapun di hari libur nanti, dan hanya memiliki janji untuk mengajari Chitose memasak. Amane yang juga tidak memiliki rencana apapun sontak membuat Mahiru memandangi dirinya. Mahiru kemudian terlihat mengeluarkan sebuah kertas kecil yang ia simpan di saku HP-nya. Yang ketika dibuka, itu adalah kupon yang diberikan Amane saat ulang tahun Mahiru sebelumnya. Mahiru yang menggunakan kupon itu hanya untuk berbelanja dan bermain bersama, yang padahal tanpa kupon itu sekalipun, Amane tetap akan menemaninya berbelanja. Namun Mahiru bersikeras ingin menggunakannya karena dirinya ingin Amane menuruti apapun yang ia katakan. Mendengar yang membuat Amane tak memiliki pilihan lain selain menerima kupon itu. Ketika Amane bertanya mereka akan kemana, namun ternyata Mahiru belum memikirkannya, karena dirinya tidak mengetahui tempat yang disukai oleh Amane. Mahiru beralasan mumpung bisa pergi bersama, dirinya ingin pergi ke tempat yang bisa mereka nikmati berdua. Dame desu ka? Amane yang lemah dengan tatapan malaikat, hal itu membuat dirinya memberitahukan tempat yang ingin ia kunjungi. Setelah ditanyakan, ternyata Amane ingin pergi ke kafe kucing. Singkat waktu, setelah mereka membuat janji ke kafe kucing, berbelanja, dan bermain di game center, Mahiru yang tidak sabar menantikan kencan mereka nanti. Hal tersebut sontak membuat Amane memerah dalam seketika. Namun sebelum bisa berkencan, mereka harus menghadapi cewek tenggel barbar yang satu ini. Sepertinya kita persingkat saja. Setelah Amane memberitahukan ketidakpercayaannya pada masakan Chitose, karena dirinya selalu menambahkan bahan-bahan seenak jidatnya, hal itu membuat Amane meminta waifunya untuk mengawasi Chitose saat memasak. Di tengah mereka yang sedang memasak, Amane nampak mengantuk dan langsung login ke alam mimpinya. Setelah terbangun, Amane yang baru saja lokot dari mimpinya langsung terkejut setelah diberitahukan oleh Mahiru bahwa Amane tadi langsung bersandar padanya saat dirinya duduk di sebelahnya. Amane yang meminta maaf dan mengira Mahiru merasa tidak nyaman dengannya. Namun tentu saja Mahiru sebenarnya merasa tidak masalah. Di tengah drama receh dari kedua bestinya itu, Chitose langsung membocorkan Mahiru yang tadi membiarkan Amane bersender padanya. Hal itu ia lakukan karena dirinya merasa Amane yang sangat kawaii saat tertidur. Singkat cerita, Amane yang mencurigai Chitose yang melakukan sesuatu saat dirinya tidur. Namun Chitose mengaku dirinya tidak melakukan apapun. Amane yang masih tak percaya bertanya pada waifunya. Mahiru yang terdiam sesaat langsung memberitahukan Chitose yang tidak melakukan apapun padanya. Setelah hidangan tersajikan, terlihat ada nasi kuning bersama dengan beberapa lauk yang membuat gua lapar dalam seketika. Setelah Amane memakannya, seperti biasanya, pujian sederhana dari sang husbu membuat Mahiru senang mendengarnya.
Sekepergian Chitose, Mahiru nampak meminta maaf pada Amane karena dirinya tadi yang telah menjahili Amane saat tertidur. Amane terkejut pun diberitahukan bahwa tadi dirinya telah mencubit pipi Amane, menatap wajahnya, dan juga mengelus rambutnya. Saking kawainya, Mahiru sampai tak bisa berhenti mencubit pipi Amane saat tidur tadi. Amane dapat memahami perasaan Mahiru yang senang saat mencubit pipinya karena Amane juga merasakan hal serupa. ほんとゆるゆるというか Setelah cukup lama membuat kita iri, Mahiru nampak terus membiarkannya dan menantikan hari kencan mereka di esok hari. Singkat waktu, setelah bertanya style yang disukai oleh Amane, yang mana Mahiru mintanya untuk memilih antara style polos atau style dewasa. Setelah banyak omongan manis bak terang bulan pada Dadang, Amane pun akhirnya lebih memilih style polos saja. Mendengar yang membuat Mahiru bertekad akan membuat Amane terkejut di esok hari. Amane pun merasa Mahiru tak perlu melakukan hal sejauh itu. ではあまねくんを放棄させることにします。せいぜい困ってください。 Setelah banyak gula, serta ucapan Mahiru yang mampu membuat gua cengir-cengir sendiri, waktu berkencan mereka pun akhirnya tiba. Ternyata Amane yang membukakan pintu dan diri langsung dibuat terkejut karena sesuatu. Di tengah semua tetangga jomblo mereka yang sedang asik rebahan di pagi hari, Amane dan Mahiru malah asik mendebar gula tepat di depan rumah Amane. Setelah sedikit obrolan, Mahiru pun mengajak Amane untuk segera pergi. お手をどうぞ Setibanya mereka di kafe Mofu-Mofu, terlihat banyak kucing rebahan yang bergelempangan di mana-mana. Mahiru kemudian nampak didekati oleh seekor kucing yang bernama Shiruku. シルクちゃん。 Mahiru yang sedih karena mengira Shiruku tidak menyukainya. Namun Amane memberitahukan itulah salah satu cara kucing memberikan salam ke orang yang baru ia kenal. Singkat cerita, merasa tak tega harus menenggak coklat panas dengan hiasan empus di atasnya. Namun karena eman jika tak diminum, Mahiru pun tak memiliki pilihan lain selain meminumnya. Merasa ditertawakan, Mahiru pun mengomelinya. Dan hal itu malah membuat Amane memotret dirinya. Amane yang mengira Mahiru ingin ia menghapus foto tadi. Namun karena dipuji, Mahiru pun membiarkan husbunya itu untuk menyimpan foto tersebut. 1枚だけなんですからね。 Setelahnya, Mahiru yang melihat Shiruku yang bermanja ria di pangkuan Amane, dirinya menduga Amane juga menyukai Shiruku. Namun Amane memberitahukan itu karena Shiruku dirasa sangat mirip dengan Mahiru. Mahiru yang tidak paham pun diberitahukan Shiruku dan Mahiru yang awalnya sama-sama memiliki sifat dingin dan serius, yang membuat mereka sama-sama sulit untuk didekati. Namun ketika sudah kenal, ternyata mereka memiliki sifat yang sangat manja padanya. Mahiru yang mendengarnya pun menekankan bahwa dirinya tidak pernah bermanja ria ke orang lain. Amane yang seolah menyamakan Mahiru dengan kucing. Hal itu membuat Mahiru protes padanya. Nah, Setelah memanjakan mata dengan para kucing, terlihat Amane dan Mahiru yang jalan dengan bergandengan tangan. Tak lama berselang, Amane yang merasa tertarik dengan baju kawaii di salah satu toko, meminta Mahiru untuk mencobanya. Mendengar pujian dari sang husbu, sontak membuat Mahiru berniat untuk mencobanya terlebih dahulu. Di tengah Mahiru yang sedang mencoba bajunya, Amane nampak dihampiri dua gadis yang mencoba untuk PDKT dengannya. Mereka yang mengajak Amane untuk nongki bersama, namun Amane memberitahukan dirinya sedang menunggu seseorang. Dan sesaat kemudian... お待たせしてすみません。 Singkat cerita, setelah bermain bersama di game center, Mahiru yang mendapatkan sebuah boneka berbentuk Shiruku langsung memberikannya kepada Amane. Mengira Amane tak akan menerima hadiah boneka, namun setelah mendengar Mahiru yang berusaha keras mendapatkannya, hal itu membuat Amane auto menerimanya. Namun ketika Amane hendak mengelus kepala Mahiru, secara tiba-tiba... 椎名さん
Kadowaki yang tak mengenali Amane membuatnya mengira itu adalah pacar rahasia Mahiru. Namun ketika Mahiru menyangkalnya, hal itu membuat wajah Amane sedikit kecewa mendengarnya. Selang beberapa saat, Kadowaki baru menyadari pria tampan di hadapannya ternyata adalah kawannya sendiri. Setelah menceritakan semuanya, Kadowaki nampak masih terkejut karena perkataan Itsuki benar adanya. Yang mana Itsuki memberitahukan Amane yang akan terlihat sangat tampan hanya dengan sedikit makeup saja. Kadowaki kemudian bertanya pada Mahiru yang sudah mengetahui hal tersebut. Hai. Setelah cukup banyak obrolan, untungnya Kadowaki adalah tipe orang yang tidak ember. Ditambah, diri tidak ingin pertemanannya dengan Amane rusak hanya karena hal tersebut. Setibanya mereka di stasiun, mereka yang sedang membahas soal Kadowaki tadi. Namun Mahiru merasa tidak masalah karena diri telah siap jika dipergoki seperti tadi. Ketika Amane memuji Kadowaki yang tidak hanya tampan di luar, tapi juga tampan di dalam, hal itu membuat Mahiru berkata itu berarti Amane telah menemukan orang yang sama dengannya. Namun ketika Amane kembali merendah, hal itu membuat Mahiru kembali mengomelinya. Mahiru kemudian menyendirkan bahunya sembari meminta Amane untuk mengingat bahwa masih ada dirinya yang akan selalu berada di sampingnya. Bahkan jika diperlukan, Mahiru akan terus memuji Amane hingga membuatnya memohon supaya pujian tersebut berhenti. Merasa ngeri dengan rasa malu yang menantinya, Mahiru pun tersenyum dan memintanya untuk lebih percaya diri. Arigato. Singkat cerita, di tengah obrolan para lelaki, Itsuki yang membocorkan mengenai Mahiru yang memasak untuk Amane sontak membuat Kadowaki terkejut dan berucap seenak jidatnya. Kayoi Zuma. Mendengar auto membuat Amane berucap 1000 alasan. Setelahnya, Kadowaki mengatakan kata-kata yang hampir sama seperti Itsuki dan Mami Shihoko, yang mana bagi mereka, perempuan tak akan mendatangi rumah orang yang tak ia sukai. Ditambah, perempuan juga tak akan memasuki kamar laki-laki yang tidak ia percayai. Kadowaki kemudian memaksa Amane untuk mengakui perasaannya. Sepulangnya Amane, dirinya yang melihat Mahiru yang menyembunyikan HP-nya sontak membuat Amane penasaran karena Mahiru yang gelagapan. Amane kemudian meminta waifunya itu untuk jujur padanya. Mahiru kemudian memberitahukan Mami Shihoko yang mengirimkan foto masa kecil Amane. Amane yang mendengar auto mengeluarkan nada tingginya. Setelah memberitahukan alasannya, yang mana itu bermula dari mereka yang berbincang dan kebetulan membahas tentang hari anak. Dan ketika Mahiru memuji Amane yang pasti akan kawaii saat masih kecil, hal itu membuat Mami Shihoko mengirimkan foto-foto Amane semasa kecilnya. Amane yang meminta untuk ditunjukkan, namun Mahiru malah kembali menyembunyikan HP-nya itu. Dan secara tiba-tiba, Mahiru-san ya. Amane kemudian mengajukan pertanyaan untuk waifunya itu mengenai dirinya yang mau menurut atau lebih memilih cara dipaksa. Mahiru yang tak kuat mencoba untuk melepaskan diri dengan cara menekan bantal ke wajah Amane. Namun hal itu malah akan membuat kaum jomblo iri dalam seketika. Di tengah kesunyian yang ada, Mahiru nampak menutup matanya, menandakan dirinya sudah mempersiapkan diri. Dan sesaat kemudian, merasa kecewa, Mahiru pun auto mengomelinya. Setelahnya, Mahiru yang mempersilahkan Amane untuk melihat HP-nya. Namun dalam hati, Amane nampak mengatai dirinya sendiri yang hampir saja menyerang Mahiru. Di lain sisi, Mahiru yang nampak membelakangi Amane nampak memperlihatkan ekspresi yang tak kalah menarik dari Amane. Tolong, ku berikan wasiat WAM 2 ke kalian. Damage gulanya gak ada otak. Oke,
Gua mau tanya komentar kalian menggantikan komentator gua yang dibawa ke rumah sakit akibat terkena komplikasi, yaitu jiwa jomblo yang epilepsi, diabetes, skizo, dan lain sebagainya. Kalau dari gua jujur aja nih ya, gua lebih suka nonton anime Banteng Merah daripada Pak, bercandaan Pak. Intinya, jika kalian ada komentar, sikat aja langsung link play. Kolom komentar woi. Sikat aja langsung kolom komentar di bawah untuk rating.